Shalom GKJ Jemaat Jembatan 5, Jemaat Pos PI Cikarang dan Jemaat Pos PI Adiasa. Berjumpa lagi dalam sesi renungan hari ini. Dan saya berdoa, saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan baik. Dan kiranya renungan ini terus menumbuhkan iman kerohanian setiap kita. Nah, firman Tuhan hari ini saya ambil dari Yohanes 15 ayat yang kelima, berbunyi demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saya pernah membaca kisah seorang hamba Tuhan yang mana dalam kesaksiannya menyatakan bahwa pernah dalam beberapa tahun menjalani kehidupan yang penuh frustrasi, rumit, tidak ada sukacita. Ia pernah berada pada titik berusaha menolong diri sendiri dan mengerjakan segalanya dengan caranya sendiri, dan alhasil tidak ada sukacita dan tidak pernah mendapatkan hasil yang baik. Sampai kemudian ia sadar bahwa ia telah salah. Ia hanya berjalan pada kekuatan dan kemampuannya sendiri. Saudaraku, kita menjadi frustrasi ketika kita berusaha dengan kekuatan sendiri mencapai sesuatu kehidupan yang kita inginkan dan bukan yang Tuhan rancang. Kita frustrasi di dalam pergumulan kita. Kenapa? Karena seringkali kita berusaha untuk memperbaiki sesuatu yang sebenarnya kita tidak mampu memperbaikinya dengan cara apapun kecuali Tuhan. Kita berusaha untuk mengubah sesuatu yang tidak dapat kita ubah kecuali Tuhan yang dapat mengubahnya. Kuasa Tuhan adalah kekuatan untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah-masalah kita. Dan seringkali hal itu tidak kita sadari, kita tidak ingat, dan kita tidak pakai, dan hasil kita berjalan dalam pikiran dan kekuatan sendiri yang dasarnya telah lelah dan telah letih. Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita akan frustrasi, Bapak Ibu. Di luar Tuhan kita akan stagnan. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, izinkan Tuhan untuk menolong kita. Rendahkan dirimu di hadapannya dan mintalah Dia mengulurkan tangannya untuk Anda, untuk kita semua. Tetaplah bersamanya dan nantikanlah Dia untuk bertindak. Memang terkadang menunggu membosankan, Bapak Ibu, namun harus kita lakukan, karena ketika kita melakukannya berarti kita sedang menghormati Tuhan, dan Alkitab bilang bahwa orang yang menghormati Tuhan akan dihormatinya. Kedua adalah serahkanlah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah bergerak dalam hidup kita ketika kita bergumul dan berusaha mengambil alih kendali atas masalah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Tuhan hanya bergerak ketika kita mempercayai Dia. Jadi mari kita berdoa menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan, melepaskan kendali kita atas diri kita dan berusaha tetap bersamanya, mempercayainya, sehingga saya yakin sukacita kita tetap bersama kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami menyelesaikan sesuatu, mengubah sesuatu dengan cara kami sendiri, tanpa sadar bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa, kecuali membuat kami frustrasi, membuat kami stagnan. Oh, kiranya Allah Roh Kudus selalu mengingatkan kami untuk tetap bersamamu dan mempercayaimu dalam seluruh persoalan kami, ya Tuhan, sehingga kami tidak kehilangan sukacita kami. Dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.